cepat dan akuntabel. Pemerintah perlu melakukan reformasi secara menyeluruh melalui penguatan demokrasi, penegakan hukum yang berkeadilan, serta percepatan transformasi digital birokrasi. Reformasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, menciptakan stabilitas nasional, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan pemerintahan yang efektif serta berorientasi pada pelayanan publik. Selanjutnya, fokus tema program prioritas nasional melakukan reformasi politik hukum dan birokrasi merupakan prioritas pemerintahan Pak Presiden dan Pak Wapres. Keduanya bertekad untuk menekan praktik politik uang dan meningkatkan kesetaraan dan kemudahan dalam akses politik. Sementara untuk reformasi bidang hukum, pemerintahan ke depan menegaskan pentingnya menegakkan prinsip-prinsip kesamaan hak setiap orang di mata hukum dan adanya kepastian dalam penegakan hukum. Nah, kepastian hukum menurut Pak Pres dan Pak Wapres merupakan salah satu prasyarat stabilitas ekonomi dan demokrasi. Kemudian, untuk mewujudkan reformasi bidang birokrasi, pemerintahan ke depan bakal melanjutkan digitalisasi dan penguatan sistem data terpadu. Digitalisasi dengan satu data terpadu diyakini meningkatkan efisiensi, tata kelola, dan mendukung pembinaan karir para birokrat. Analisis kondisi saat ini. Adapun analisis kondisi saat ini yang terjadi terbagi ke dalam 3 aspek. Aspek pertama yaitu aspek politik. Pada aspek politik, kondisi aktual yang terjadi saat ini yaitu meningkatnya tuntutan transparansi dan partisipasi publik, sehingga masyarakat menjadi semakin aktif mengawasi kebijakan pemerintah serta menuntut keterbukaan informasi. Pada aspek hukum, kondisi aktual yang terjadi saat ini yaitu masih terdapat tumpang tindih regulasi dan tantangan penegakan hukum. Hal itu menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum yang membuat masyarakat bingung dan iklim investasi menjadi terhambat karena investor takut dengan aturan yang berubah-ubah. Lalu ada aspek terakhir yaitu birokrasi. Pada aspek birokrasi, kondisi aktual yang terjadi di lapangan saat ini yaitu transformasi digital terus berkembang namun belum merata, sehingga mengakibatkan terjadinya pemisah pelayanan antara masyarakat di kota besar dan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Adapun analisis permasalahannya yaitu permasalahan tersebut terjadi karena pertama, proses birokrasi yang masih kompleks. Kedua, adaptasi teknologi yang belum optimal. Ketiga, kualitas pelayanan publik yang perlu terus ditingkatkan. Keempat, kebutuhan penguatan integritas ASN. Dan terakhir, 5, koordinasi antar instansi yang belum maksimal. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana alternatif pemecahan masalah. Ini adalah tabelnya. Permasalahan yang pertama yaitu proses birokrasi yang panjang. Alternatif solusi, penyederhanaan prosedur pelayanan atau SOP yang menghasilkan output pelayanan lebih cepat. Permasalahan yang kedua adalah adaptasi teknologi yang belum optimal. Alternatif solusinya adalah peningkatan kompetensi digital para ASN yang menghasilkan output adalah ASN lebih adaptif terhadap teknologi. Yang ketiga adalah integritas ASN yang perlu diperkuat. Alternatif solusinya adalah penguatan budaya kerja dan juga pengawasan. Hasil yang dicapai adalah ASN lebih profesional dan juga akuntabel. Permasalahan yang keempat adalah koordinasi antar instansi yang belum maksimal. Alternatif solusinya adalah integrasi sistem dan juga kolaborasi lintas sektor. Hasil atau output yang dicapai adalah efektivitas kerja menjadi meningkat. Permasalahan yang kelima adalah kualitas pelayanan publik. Alternatif solusinya yaitu optimalisasi digitalisasi layanan. Hasil atau output yang keluar adalah kepuasan masyarakat yang meningkat. Implementasi pada instansi. Jadi di sini kami mengambil di kantor imigrasi.
Untuk yang pertama, itu ada optimalisasi pelayanan paspor yang cepat, mudah, dan transparan. Kantor imigrasi terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan paspor melalui pemanfaatan teknologi dan penyederhanaan prosedur, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan keimigrasian dengan lebih cepat, mudah, dan transparan. Yang kedua, meningkatkan transparansi dalam pemberian layanan keimigrasian. Transparansi layanan diwujudkan dengan memberikan informasi yang jelas mengenai persyaratan, prosedur, biaya, dan waktu penyelesaian layanan keimigrasian kepada masyarakat. Untuk yang nomor 3, melaksanakan penegakan hukum keimigrasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kantor imigrasi sendiri memiliki tugas dalam menegakkan hukum keimigrasian dengan melakukan tindakan terhadap setiap pelanggaran yang terjadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang keempat, meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa orang asing yang berada di wilayah Indonesia menjalankan kegiatan sesuai dengan izin dan ketentuan yang berlaku. Dan yang terakhir, kelima, mendukung koordinasi dengan tim pengawasan orang asing atau yang biasa kita singkat dengan Timpora dalam menjaga ketertiban dan keamanan wilayah. Melalui koordinasi dengan Timpora dan berbagai instansi terkait, pengawasan terhadap orang asing dapat dilakukan secara lebih efektif untuk mendukung keamanan dan ketertiban di wilayah Indonesia. Jadi, program Prioritas Nasional Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi merupakan upaya strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik. Kemudian, melalui penguatan sistem politik, penegakan hukum yang berkeadilan, serta transformasi birokrasi yang didukung digitalisasi, diharapkan terciptanya pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dubbing stop. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami mengenai prioritas nasional ke-15, reformasi politik hukum dan birokrasi. Sekian dan terima kasih.